Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada petang hari ini kita masih boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah pendalaman Alkitab. Sebelum kita menyembah Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan karena kemurahan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Bila Engkau melayakkan kami, menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
menolong kehidupan kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, pengurapan-Mu yang dari Roh Kudus Tuhan turun ke atas hamba-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, salam sejahtera, salam sehat, selamat malam. Selamat berjumpa kembali petang ini dalam ibadah singkat kita untuk belajar Alkitab. Meskipun secara sederhana kita coba belajar mencari nilai-nilai remah-remah rohani dari ayat-ayat yang kita baca untuk menjadi kegunaan, panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Petang ini saya masih akan mengajak Bapak Ibu, Saudara semua sekali lagi untuk membaca kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian nanti kita lanjutkan pembacaan kita pada ayat ke-7 dan ayat ke-8. Sebagai berikut, saya baca terlebih dahulu kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Demikian. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita tambah pada ayat 7 dan ayat ke-8 sebagai berikut. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Puji Tuhan. Ayat yang sama, ayat 1 dan 2 telah saya bacakan pada Jumat petang yang lalu, dan kita coba belajar dari kedua ayat tersebut tentang apa sih yang dimaksud dengan kata diuji dan dicoba, atau menguji dan mencoba, sebagaimana nyata di dalam judul pasal ini yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan bacaan pada ayat 1. Nah, sedikit kita sudah coba belajar
adakah perbedaan atau adakah persamaan dari kedua kata ini? Ternyata sedikit banyaknya kita bisa menemukan adanya perbedaan. Dan saya rasa saya tidak perlu mengulang lagi karena pada Jumat petang yang lalu kedua kata ini telah saya coba untuk menjelaskannya meski sekali lagi dalam kesederhanaan pemahaman saya. Nah, pada petang ini yang akan coba kita berikan perhatian adalah ketika Allah menguji Abraham, dalam hal apakah Abraham diuji oleh Tuhan itu? Memang kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, yang jelas adalah seperti apa yang Tuhan ingin temukan pada diri seorang Abraham. Mutu kualitas imannya seperti apa? Mutu dan kualitas kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, dan rasa hormatnya seorang Abraham kepada Tuhan yang telah memanggilnya dan juga telah memberkatinya selama ini dari perjalanan ke satu tempat pada tempat yang lain. Bahkan Tuhan pun telah begitu banyak memberikan janji-janji kepada Abraham dan Sarah, bagaimana kelak melalui keturunan Ishak ini, Abraham akan menurunkan keturunan berbagai bangsa yang besar, dan bangsa-bangsa keturunan ini pun akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menguji Abraham untuk menemukan seperti apa mutu dan kualitas iman, kepatuhan, ketaatan, kesetiaannya Abraham pada Tuhan, dengan cara apa, dalam bentuk apa Tuhan menguji Abraham? Kita tadi telah membaca dengan jelas bahwa ujian yang diberikan kepada Abraham oleh Tuhan dalam bentuk Tuhan meminta kepada Abraham agar Abraham membawa anak tunggalnya, anak yang dikasihinya yaitu Ishak, ke tanah Moria. Dan di tanah Moria itulah Allah meminta agar Abraham mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran di tanah Moria tersebut. Tentu saudara, sebagai seorang manusia yang terbatas sebagaimana dengan kita, datangnya firman Tuhan yang meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran di tanah Moria, tentu ini ibaratnya seperti sudah saya katakan Jumat petang yang lalu, geledek siang yang menyambar Abraham. Pasti ini akan menjadi sebuah keterkejutan, goncangan dalam kehidupan seorang Abraham. Pikirannya tentu dipenuhi dengan tanda tanya. Ada apa ini Tuhan? Apa yang dikehendakinya? Apa yang dimaksudkannya? Kenapa yang diminta adalah anak kita satu-satunya yang bernama Ishak? Bukankah Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa melalui keturunanmu yang akan lahir tahun yang akan datang, maka engkau akan menurunkan bangsa-bangsa yang besar. Nah sekarang kalau Tuhan meminta kami harus mempersembahkan Ishak di tanah Moria, lalu bagaimana dengan janji Tuhan tersebut? Terwujudkah? Nyatakah?
Bukankah Tuhan sendiri sudah berkata, lewat keturunanmu anak perjanjian, bukan Ismail, anak hamba itu, bukan, tapi anak yang lahir dari rahim Sarah istrimu tahun depan. Dialah anak yang kujanjikan dan akan menurunkan bangsa-bangsa yang besar. Saya yakin sebagai seorang manusia, permintaan Tuhan saat ia menguji Abraham ini, itu akan menjadi sebuah pergumulan yang berat bagi seorang manusia yang bernama Abraham. Saudara, apakah memang persembahan ini sebagai sesuatu yang penting sehingga Tuhan harus memintanya? Tidak sebagaimana yang terjadi pada waktu-waktu yang lampau sejak awal manusia ada. Bukankah ketika Kain dan Habil, anak-anak Adam dan Hawa, membawa persembahan kepada Tuhan, mereka membawa dengan niatnya sendiri, bukan karena disuruh oleh Tuhan. Kalau kita sekedar membaca secara harafiah teks di kitab Kejadian pasal 4, kita tidak menemukan sebuah kalimat pun yang menunjukkan bahwa Tuhan terlebih dahulu meminta atau menyuruh kepada Kain Habil untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tidak ada. Tiba-tiba kita membaca saja di dalam ayat 4, ayat ke-5 dari Kejadian pasal 4. Kain mempersembahkan hasil dari ladangnya, Habil mempersembahkan hasil dari peternakannya, dan ia memilih seekor domba yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhan. Itu pun bentuknya bukan seorang anak manusia, sebagaimana yang diminta Tuhan di dalam pasal 22 ini. Kemudian kita melihat juga apa yang dilakukan Nuh saat ia turun dari bahtera karena air bah sudah kering. Hal pertama yang dia lakukan adalah Nuh membuat misbah, dan di atas misbah itu ia mempersembahkan korban bakaran yang diambil dari hewan-hewan pilihan tiada cela dan terbaik. Itu yang dipersembahkan. Kalau kita melihat teks pasal 8 kitab Kejadian, kita pun tidak akan menemukan satu kalimat bahwa Tuhan meminta atau memerintahkan Nuh terlebih dahulu, kalau kau keluar dari bahtera karena sudah diselamatkan dari banjir, buatlah misbah korban persembahan. Tidak ada petunjuk seperti itu. Itu semua datang dari niat hati Nuh sendiri tentunya. Dan yang dipersembahkan pun bukan dalam bentuk anak manusia atau salah satu anak dari Nuh, tetapi adalah hewan-hewan pilihan. Sebagaimana kita bisa membaca di dalam kitab Kejadian pasal 8. Kemudian saat Abraham memenuhi panggilan Tuhan, kita bisa membaca mulai dari Kejadian pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan ayat berikutnya. Abraham ketika tiba di satu tempat atau selesai mengalami sesuatu kunjungan dan berkat janji-janji Tuhan, ia membuat misbah, dan di atas misbah itu ia juga mempersembahkan korban bakaran. Itu pun kita tidak melihat bahwa Tuhan terlebih dahulu menyuruhnya, kecuali di pasal 15 Allah memang menyuruh untuk memotong beberapa hewan ditaruh di atas misbah. Dan itu pun tidak dalam bentuk anak manusia yang dikorbankan, tapi adalah hewan-hewan yang telah dipilih oleh Abraham. Nah, sekarang ketika Abraham mendengar firman Tuhan agar Abraham mempersembahkan korban bakaran di tanah Moria, dan yang dikorbankan bukan hewan
bukan hasil sawah ladang, bukan kekayaan atau benda yang lain, tapi yang diminta adalah anaknya sendiri, yaitu Ishak. Ini tentu akan menimbulkan sebuah kejutan dalam perasaan, dalam emosi, dalam pikiran, dalam kejiwaan seorang Abraham. Demikian juga pada Sarah, ibunya. Nah, saudara, perlu kita pertanyakan, apakah memang begitu penting persembahan, khususnya dalam bentuk korban bakaran, dan mungkin juga dalam bentuk-bentuk lain, sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan orang beriman kepada Tuhan? Saya bisa menjawabnya berdasarkan data-data di dalam Alkitab, sebagaimana firman Allah tertuliskan dalam Alkitab ini, bahwa persembahan seorang beriman, seorang percaya kepada Tuhan, itu adalah merupakan sesuatu yang bukan hanya penting, tapi vital dan sentral dalam kehidupan peribadahan, kehidupan ritual, kehidupan keagamaan, kehidupan seorang anak Tuhan yang percaya bahwa hidupnya tidak terlepas dari karya, perbuatan, anugerah, dan berkat-berkat dari Tuhan. Ya, saudara bisa lihat tadi, mulai dari kitab Kejadian pasal 4, pasal 8, dan selanjutnya yang saya sebut. Mereka, nenek moyang leluhur bangsa Israel ini, khususnya Abraham, itu hidup pada zaman sebelum Taurat, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu mereka tidak diatur dengan berbagai ketentuan, peraturan, tuntutan, dan kewajiban sebagaimana kelak ketika Taurat sudah diberikan kepada bangsa Israel. Nanti ketika Taurat itu sudah diberikan kepada bangsa Israel yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai, barulah di sana sebagai penjabaran dan penjelasan petunjuk lebih lanjut bahwa persembahan itu merupakan sesuatu yang diwajibkan Tuhan dalam kehidupan peribadahan, pengiringan, keimanan seorang Israel kepada Tuhan Allahnya. Jadi persembahan itu merupakan suatu yang vital, sentral, dan penting di mata Tuhan. Jadi makna peribadahan itu tidak bisa dipisahkan dengan mempersembahkan sesuatu, korban yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kata ibadah itu sendiri di dalam bahasa Ibrani bisa juga merupakan keturunan dari kata korban. Nah, kata korban itu sendiri di dalam bahasa Ibrani hanya tertulis huruf-huruf mati, huruf konsonan, KRB. Ya, kemudian dalam perkembangan selanjutnya diberikanlah huruf hidup. Dan dari KRB itu menjadi kata korban. Jadi kata ibadah itu sendiri adalah amat erat kaitannya dengan kata korban atau KRB tadi. Jadi jika kita beribadah kepada Tuhan, maka mau tidak mau sesungguhnya kita sedang melakukan persembahan korban di hadapan Allah.
Demikian Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi, tidak bisa dipisahkan kehidupan seorang beriman, seorang percaya, seorang yang beribadah kepada Tuhan dengan tindakan persembahan, pengorbanan, korban kepada Allah. Nah, kita lihat saja di dalam kitab Imamat pasal 1, pasal 2, 3, sampai pasal 7, Bapak Ibu bisa melihat, bisa membaca, bisa mempelajarinya. Di sana tertulis bagaimana Tuhan memerintahkan Musa agar umat Israel itu tidak boleh mengabaikan, tidak boleh melupakan untuk melakukan kewajiban ini. Apakah itu? Mempersembahkan korban-korban persembahan kepada Allah sebagai hal yang harus menyertai dalam setiap peribadatan mereka, ritual-ritual mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di sana paling tidak kita menemukan jenis persembahan korban yang disebut korban bakaran, korban sajian, korban penebus dosa, korban penebus salah, korban keselamatan. Ya. Dan dari 5 jenis korban ini, 4 korban di antaranya itu adalah korban-korban bakaran. Yang dipersembahkan adalah hewan-hewan pilihan yang tiada cela. Ada beberapa jenis hewan yang diminta Tuhan sebagai hewan yang menjadi korban persembahan, dibakar di atas mizpah. Lembu, bisa jantan, bisa betina. Domba atau kambing, bisa jantan atau betina. Burung tekukur dan burung merpati. Atau kalau orang tidak mampu mempersembahkan hewan-hewan ini, diberikan keringanan, mempersembahkan dalam bentuk tepung, sekian eva dan lain sebagainya. Sudah baca kitab Imamat. Lembu khususnya bagi mereka umat yang ekonominya kuat. Domba atau kambing khususnya untuk mereka yang ekonominya menengah. Sedangkan burung tekukur dan burung merpati umumnya dipersembahkan mereka yang ekonominya lemah. Dan di bawah itu tadi ada keringanan dalam bentuk tepung dan lain sebagainya. Hanya ada satu jenis korban disebut korban sajian. Itu adalah bukan korban hewan yang dibakar, tapi beberapa jenis makanan, roti khususnya. Saudara, dan di luar 5 besar korban ini, yang hampir semua dibakar di atas mizpah, dengan harapan setelah korban-korban itu dibakar di atas mizpah, dicampur remah-remah dan diberi minyak, bahkan lemak-lemak itu dibakar, maka itu akan menciptakan dupa ya, yang terus naik. Karena disertai rempah-rempah, maka dupa itu menjadi dupa yang harum. Dan inilah sampai hari ini, kadang-kadang istilah dupa yang harum itu sering kita ucapkan dalam doa. Biarkanlah pujian kami, pelayanan kami menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu. Ibadah kami menjadi ibadah yang berbau harum. Nah, inilah semua istilah itu bersumber dari tradisi korban bakaran ini yang dibakar di atas mizpah, dicampur dengan rempah-rempah, bau-bauan, bahkan lemak-lemak hewan itu juga dibakar, maka pembakaran itu akan semakin besar dan terciptalah dupa yang naik ke atas. Demikian juga yang dilakukan oleh Nuh saat ia mempersembahkan korban bakaran, hewan-hewan yang dibakar di atas mizpah,
campur rempah-rempah. Korban persembahan Nuh itu menaikkan dupa yang berbau harum, dan dupa berbau harum itu dicium oleh Allah. Dan saat Allah mencium dupa yang berbau harum dari persembahan korban bakaran Nuh, dalam hatinya Tuhan berkata, aku tidak akan membinasakan manusia lagi seperti yang sudah pernah kulakukan, dan aku akan mengatur selama bumi masih ada. Akan ada berbagai musim yang saling berganti. Ada musim kemarau, ada musim hujan, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim menabur, ada musim menuai, ada waktu siang, ada waktu malam. Allah berdaulat mengatur setiap waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi sekali lagi, persembahan korban bakaran itu merupakan sesuatu yang melekat, tidak boleh tidak ada, menjadi satu dalam kehidupan seorang yang beribadah, yang percaya kepada Tuhan. Jadi apalah artinya ibadah kita, apalah artinya pelayanan kita kepada Tuhan, kalau tidak disertai dengan sikap kehidupan hati yang sesungguhnya sedang memberikan, mempersembahkan korban-korban yang berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tidak ada salahnya mungkin saya menyebutkan berbagai macam korban-korban sebagaimana dimintakan firman Allah, tertulis khususnya di dalam perjanjian lama. Selain 5 korban bakaran tadi, kita akan menemukan persembahan korban tatangan, persembahan korban sulung atau hasil pertama dari sawah ladang dan penghasilan kita. Ada persembahan korban unjuan, ada korban persembahan ukupan, ada korban persembahan persepuluhan yang sangat akrab dengan telinga kita. Ada korban persembahan khusus. Dan nanti di dalam kitab Mazmur kita menemukan banyak ayat. Di sana tertuliskan korban ucapan syukur kepada Allah yang menyenangkan hati Allah. Itulah begitu banyaknya macam korban persembahan yang harus ada di hati kita dalam kehidupan iman, kehidupan peribadahan kita kepada Tuhan. Siapkah kita melakukan itu sebagaimana seorang Abraham, sekalipun pergumulannya begitu berat, akhirnya ia mengambil keputusan tunduk, taat, takluk kepada firman perintah Tuhan. Maka dibawalah Ishak ke tanah Moria untuk dijadikan korban persembahan. Nah, saudara, di tengah jalan memang Ishak bertanya kepada Abraham ayahnya, "Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, di mana anak domba yang akan kita jadikan korban bakaran?" Itu pertanyaan tentu yang mengiris-ngiris hati ayahnya Abraham. Dia tidak tega menyebut, "Kamulah anak domba yang dipersembahkan." Tentu ia tidak tega. Tapi dengan hikmat Tuhan, Abraham menjawab, "Nanti Tuhan sendiri, Allah sendiri yang akan mengadakan." Inilah mula kata Jehovah Jireh. Allah sendiri yang akan mengadakan anak domba sebagai korban bakaran itu. Saudara, kalau kita membuka firman Allah di dalam perjanjian baru, kita bisa membaca di sana betapa Yesus pun menyuruh orang-orang beriman untuk melakukan sesuai ketentuan Musa. Bawalah persembahan itu sebagaimana diperintahkan Musa, tentu kepada mereka yang berlatar belakang Yahudi. Anda bisa baca dalam Matius pasal 8, seorang kusta disembuhkan. Lalu Yesus memberi perintah, jangan cerita pada orang lain dulu bahwa kamu sudah disembuhkan. Yang pertama, pergilah menghadap imam, tunjukkanlah bahwa kau sembuh, dan supaya imam mengetes kesembuhanmu, dan kemudian persembahkanlah persembahan sebagaimana diperintahkan oleh Musa. Demikianlah saudara,
Yesus pun mengakui korban-korban itu tetap harus dilakukan. Tetapi Paulus memberi makna lebih jauh. Bukan sekedar kekayaan, bukan sekedar hewan-hewan, bukan sekedar hasil pendapatan kita, sawah, ladang, dan sebagainya. Paulus lebih tegas mengatakan makna yang baru. Sekarang oleh karena kasih karunia Allah sudah engkau terima, persembahkanlah hidupmu, tubuhmu, bukan sekedar barang, uang, benda, hasil bumi dan lain sebagainya. Tubuhmu, hidupmu, persembahkanlah itu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari saudara, kita lengkapi pemahaman firman Allah kita. Hidup kitalah yang harus menjadi persembahan yang berkenan, harum dan kudus di hadapan Allah. Dan itulah sesungguhnya ibadah kita yang sejati. Bukan sekedar ritual-ritual seperti yang kita lakukan selama ini, tapi ibadah yang sesungguhnya adalah dari segenap hidup tubuh kita sebagai ibadah yang sejati, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Dan puncak dari segala persembahan korban ini adalah hidup Yesus sendiri dikorbankan sebagai korban persembahan bagi keselamatan, pengampunan dosa setiap manusia. Maka kita harus menyuntuh Yesus. Yesus sendiri mempersembahkan hidupnya mati di atas kayu salib sebagai korban persembahan di hadapan Bapa demi keselamatan dan pengampunan dosa kita semua. Dan itu dilakukan saat kita sedang berdosa, sedang mendurhaka. Allah dalam Yesus Kristus mengorbankan dirinya menjadi korban persembahan yang berkenan bagi keselamatan kita. Anda bisa baca dalam Roma pasal 8. Saat kita mendurhaka, saat kita berdosa, di sanalah Yesus menjadi korban dalam kematiannya di atas kayu salib bagi keselamatan kita. Kiranya Tuhan juga menolong kita untuk terus menggumuli bahwa ketika kita beribadah sebagai orang beriman, sesungguhnya kita tidak bisa melepaskan dengan tindakan mempersembahkan korban bakaran dari segenap hidup kita. Dan kalau hidup kita sudah kita persembahkan, apapun mudah kita persembahkan. Apakah itu harta kita, hasil bumi kita, hasil sulung kita, persepuluhan kita, akan begitu mudah. Karena apa? Karena terlebih dulu segenap tubuh hidupku sudah kupersembahkan sebagai ibadah yang sejati. Kalau itu belum, betapa sulitnya kita melakukan tindakan membawa korban persembahan apapun namanya itu. Tuhan berkemurahan, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang baik kami belajar firman-Mu. Tolonglah segala keterbatasan kemanusiaan kami. Kami berharap Tuhan Guru Agung kami terus mengajar, memberikan rahasia yang tak dapat kami buka dengan pemikiran kami. Jadilah segalanya seperti kehendak-Mu. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami, para pemimpin kami, damai sejahtera, hikmat marifat kearifan, supaya melalui beliau-beliaulah ada berbagai kebijakan yang sangat berguna bagi pemulihan kehidupan bangsa negara, khususnya di hari-hari musim pandemi ini. Pertolongan-Mu sempurna, limpahkanlah berkat-Mu untuk segenap bangsa, negara, pemerintah, dan para pemimpin kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Demikian juga seluruh jemaat Efrata Jogja dan umat-umat Tuhan yang lain dimanapun. Ulurkan belas kasihan lewat tangan kemurahan-Mu menjadi kekuatan, pertolongan, kemampuan, kesanggupan, jalan keluar, kemenangan, berkat-berkat di tengah mereka dalam pergumulan. Saat mereka teruji, Engkaulah penolong kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur atas semua berkat ini. Haleluya. Dan sekarang terimalah segala kelimpahan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.